Biasanya kalau kita belajar sesuatu secara akademis atau komprehensif, kita akan memulai dengan pertanyaan, apa sih benda atau hal yang akan kita pelajari tersebut? Nah, dalam teater, pertanyaan itu juga sangat relevan. Apa sih teater itu? Apa batas sesuatu itu disebut teater dan bukan teater? Dalam video ini, saya akan coba menguraikan tentang hal tersebut. Saya Abi, selamat datang di Spill the Theater. Sebelum kita masuk ke dalam definisi-definisi, saya mau membuka pembahasan ini dengan beberapa pertanyaan tentang apa itu teater melalui beberapa video yang akan saya tayangkan berikut ini. Apakah ini adalah teater? Soekarno, laki-laki pesona, memakai baju putih-putih, menggunakan kopiah sebagai lambang perjuangan kaum pribumi. Sorot matanya tajam, tapi amat meneduhkan. Apakah pantomim adalah teater? Apakah sirkus adalah teater? Apakah akrobat adalah teater? Apakah sulap adalah teater? Stand up comedy dan lain sebagainya. Nah, apakah yang saya tulis di sini adalah teater? Oke. Selanjutnya saya akan coba bahas pelan-pelan mulai dari posisi teater dalam seni berdasarkan dimensinya ya. Jadi seni itu dapat diidentifikasi berdasarkan cara kita menyerapnya atau menikmatinya. Apakah kita menikmati menggunakan telinga, dengan mata, atau dengan apa? Jadi lebih dari sudut pandang penonton atau penikmat karya. Nah, yang pertama ini ada seni audio. Seni audio ini seperti namanya, seni yang dinikmati dengan menggunakan indera pendengaran. Contohnya apa? Contohnya misalnya musik, lalu apa, drama audio, apalagi dan lain-lain ya, mungkin ada yang tidak saya tahu. Lalu yang selanjutnya adalah seni visual. Seni visual adalah seni yang dinikmati dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi cara menikmatinya adalah dengan mata ya. Contoh seninya adalah seni rupa. Nah, seni rupa ini pada dasarnya adalah seni yang dinikmati menggunakan indera penglihatan atau dengan mata ya. Contohnya dalam seni rupa tuh ada seni lukis, ada patung, ada apa, desain dan lain-lain ya. Yang ketiga itu ada seni kinestetik. Nah, seni kinestetik ini adalah seni yang dinikmati dengan mata, dengan penglihatan, namun terfokus pada pergerakan pelaku seninya atau biasa disebut juga seni gerak gitu ya. Apa sih seni kinestetik? Contohnya itu ya seperti seni tari. Seni tari atau misalnya akrobat akrobat atau seni bela diri, martial arts dan sebagainya. Pokoknya seni yang penekanannya atau fokusnya pada gerakan pelakunya atau seni gerak.
Oke, selanjutnya yang keempat adalah seni audio visual. Nah, ini jadi digabung nih ya antara unsur audio dan unsur, visual, unsur, eee, panca indera pendengaran atau telinga dengan penglihatan atau mata. Nah, contohnya apa sih? Seni yang, dinikmati dengan kedua indera itu, indera pendengaran dan indera penglihatan. Contohnya itu adalah film. Kita kalau nonton film itu kan, mata dan telinga kita itu kan disuguhkan suatu, karya atau kreasi ya. Atau selain film apa, ya produk-produk, video ya, video art misalnya, video art atau apapun yang bentuknya itu, video. Nah, yang terakhir ini adalah yang akan kita bicarakan, yaitu seni audio visual kinestetik. Yang mana ini dari 3 poin tadi itu, ada semua ya. Jadi, ada unsur audionya, ada unsur visualnya, dan ada unsur, pergerakan pelaku yang juga apa ya, didesain untuk diperhatikan gitu ya, atau jadi juga titik fokus yang sama seperti unsur-unsur yang lain. Nah, contohnya apa? Nah, ini adalah contohnya teater atau seni pertunjukan atau seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan tuh apa sih ya? Nanti akan kita lihat secara spesifik ya. Nah, sebelum itu saya beri, catatan dulu bahwa apa yang saya jelaskan adalah apa yang, lazim ada dalam sebuah pertunjukan teater. Artinya yang lazim, teater itu adalah audio visual kinestetik. Lalu apakah ada yang tidak lazim sehingga saya harus membuat, catatan atau memberikan catatan seperti ini? Atau adakah yang melampaui kelaziman yang sudah saya sebutkan? Jawabannya ada. Misalnya, pernah ada pertunjukan yang bukan hanya melibatkan indera penglihatan, atau mata dan indera pendengaran atau telinga saja, tapi juga indera penciuman atau hidung. Karena misalnya waktu itu pertunjukannya, dalam auditorium atau dalam tempat penonton gitu, diberi wewangian yang sesuai dengan, peristiwa yang ada di atas panggung. Nah, itu kan melampaui audiovisual kinestetik ya, artinya ada indera lain yang terlibat di situ. Nah, ke depannya mungkin saja, ada pertunjukan yang melibatkan indera peraba, sentuhan gitu, yang kita bisa, menyentuh, pertunjukannya atau bahkan indera pengecapan atau dengan lidah gitu ya. Jadi, sebagai penonton kita bisa menikmati dengan lidah kita apa yang kita lihat. Wah, saya sendiri belum kebayang tuh. Tapi ya, atas nama eksperimen dan eksplorasi seni, hal-hal seperti itu sah-sah saja dan mungkin mungkin saja terjadi di, masa depan ya, masa yang akan datang. Oke? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya saya akan coba bicara, pengertian-pengertian. Kita akan mulai masuk ke, definisi-definisi yang paling umum dari, teater. Secara umum, umum dalam arti paling banyak didefinisikan oleh, masyarakat ya. Secara umum setidaknya sekurang-kurangnya ada 3 definisi dari, teater. Yang pertama adalah teater sebagai seni pertunjukan atau performing arts. Yang kedua, teater sebagai, replika kehidupan atau, seni peniruan. Yang ketiga, teater sebagai, gedung pertunjukan. Nah, apakah definisi dari ketiga ini, apakah penjelasan dari ketiga ini kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Pertama, teater sebagai seni pertunjukan atau performing arts. Jadi kurang lebih pengertiannya adalah kesenian apapun yang menampilkan unsur audio, visual, dan kinestetik secara langsung. Nah, ini ditebalin ya. Secara langsung artinya waktu dan tempat yang sama. Dan selain itu dia juga memiliki syarat ya. Syaratnya kurang lebih sama ya. Yaitu dia memiliki kesatuan ruang, waktu, dan peristiwa antara pelaku atau pemeran atau aktor atau si senimannya
dengan penonton. Jadi penonton dan pelaku atau penonton dan aktor dan atau karya seninya yaitu si aktornya itu harus ada di tempat yang sama di waktu yang sama. Jadi harus ketemu. Jadi si pelaku seni, seniman, aktor, aktris, pemeran harus ketemu dengan penontonnya. Tidak boleh melalui rekaman, live streaming dan sebagainya. Jadi itu adalah syarat dari seni pertunjukan. Nah, sebuah seni pertunjukan baru sah dikatakan seni pertunjukan ketika penontonnya ketemu langsung dengan karyanya, dengan si aktornya, dengan si pemainnya. Ya, jadi kalau kita nonton rekaman teater itu artinya kita tidak nonton teater atau tidak nonton seni pertunjukan, tapi kita nonton rekaman seni pertunjukan, gitu ya. Nah, oh ya, saya juga mau melakukan penebalan ya di sini pada kesatuan ruang atau tempat pertunjukan. Nah, kesatuan ruang ini atau tempat pertunjukan itu tidak harus di gedung pertunjukan ya. Jadi yang diharuskan sama itu tempat dan waktunya. Tapi secara tempat dia boleh di mana saja. Bisa saja di pasar, di halaman rumah, di gedung pertunjukan, di pinggir jalan, di mana lagi? Di kolam renang itu, di lapangan atau dimanapun itu bisa terjadi. Jadi syaratnya adalah tempat pertunjukan atau ruang pertunjukan yang sama antara penonton dan pelakunya. Di mana tempatnya boleh di mana aja. Nah, contohnya apa sih seni pertunjukan? Nah, contohnya ya konser musik misalnya. Lalu musik itu sebenarnya seni audio atau seni pertunjukan ya? Atau seni audio atau seni audio visual kinestetik ya? Tergantung musiknya apa. Kalau musik MP3 atau musik yang kita dengar di Spotify misalnya, itu seni audio. Karena kita hanya menggunakan telinga untuk menyerapnya atau mengapresiasinya. Tapi kalau konser musik yang kita datang ke tempat itu, kita tonton langsung, kita memiliki kesatuan ruang, waktu, dan peristiwa, kita lihat langsung peristiwanya, kita ada di situ, itu artinya seni pertunjukan. Tapi kalau di Spotify itu artinya bukan seni pertunjukan, tapi seni audio ya. Lalu kalau di YouTube misalnya ada music videonya, berarti itu bentuknya video, artinya dia seni audio visual, bukan seni pertunjukan maupun bukan hanya seni audio gitu ya. Lalu selain konser musik apa? Pertunjukan tari misalnya atau pertunjukan teater. Ya, teater pada hakikatnya adalah seni pertunjukan ya dan sebagainya. Pokoknya segala hal yang memenuhi syarat tadi itu dapat dikatakan seni pertunjukan. Nah, itu yang pertama ya. Sekarang kita masuk ke pengertian yang kedua, yaitu teater sebagai replika kehidupan. Nah, teater sebagai kesenian yang mengangkat kisah hidup sehari-hari. Ya, jadi dalam definisi yang ini itu kalau kita nonton teater itu kita artinya nonton replika atau tonton kehidupan sehari-hari yang dirancang lalu ditampilkan kepada penonton. Jadi yang kita lihat tuh ya orang berakting menjadi tokoh-tokoh yang ada di seperti kehidupan sehari-hari. Nah, ini teater dalam definisi ini biasa disebut juga drama ya. Nah, definisi ini adalah definisi yang paling umum. Biasanya orang kalau dengar yang awam gitu ya tentang teater, kalau dengar apa sih teater? Nah, yang ada di pikiran dia ya teater yang ini. Teater yang dalam pengertian drama atau sesuatu yang mengangkat kisah hidup manusia sehari-hari gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya apa bedanya film, novel, dan sastra drama atau bahkan cerpen? Toh sama-sama mengangkat kehidupan sehari-hari. Nah, bedanya adalah dimensinya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Saya nanti akan buat video tersendiri tentang ini, tapi kurang lebih seperti yang saya jelaskan di atas bahwa dimensi teater itu adalah audio visual kinestetik.
sedangkan film itu adalah audio visual. Jadi itu udah beda tuh, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau novel itu beda lagi. Novel, cerpen atau sastra drama, naskah teater itu dimensinya adalah dimensi sastra atau dimensi seni bahasa atau seni kata-kata. Jadi dia tidak memerlukan atau tidak mewajibkan adanya unsur pertunjukan. Nggak harus ada audionya, nggak harus ada visualnya, nggak harus ada kinestetiknya. Sastra drama itu ditulis lalu dicetak di atas kertas atau diterbitkan menjadi sebuah buku, itu sudah jadi sebagai sebuah karya sastra. Nah itu bedanya ya. Jadi sama-sama mengangkat kisah kehidupan tapi beda dimensi. Kalau kita bicara teater, artinya kita bicara dimensi audio, visual, kinestetik dengan kesatuan ruang, waktu dan peristiwa yang sama antara pelaku dengan penontonnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Yang ketiga, selanjutnya kita akan masuk ke definisi yang ketiga, yaitu definisi teater sebagai gedung pertunjukan. Nah ini sebetulnya definisi yang sifatnya pengetahuan ya, tidak perlu analisis terlalu jauh ya, karena teater sebagai gedung pertunjukan itu berkaitan dengan asal-usul kata teater ya. Jadi teater itu kan dari bahasa Inggris ya, theater. Dia asalnya itu sebetulnya dari bahasa Yunani, yaitu katanya adalah teatron. Nah itu nggak tahu tuh secara pronunciation bener atau enggak, nanti silahkan perbaiki di komen jika salah. Tapi kata teatron ini artinya adalah gedung pertunjukan. Nah dari situ lalu kemudian diseraplah ke dalam bahasa Inggris menjadi teater, dan definisi gedung pertunjukan itu masih digunakan sampai sekarang. Jadi definisinya itu bergerak tuh, yang satu jadi gedung pertunjukan, yang satu jadi si pertunjukannya itu sendiri. Nah jadi definisi gedung pertunjukan masih jalan, definisi si pertunjukannya itu sendiri masih jalan. Misalnya kalau di Jakarta misalnya contohnya ada teater besar di Taman Ismail Marzuki, ada teater kecil di Taman Ismail Marzuki juga. Lalu ada teater arena dan sebagainya. Itu nama-nama gedung pertunjukan itu disebutnya teater ya. Atau misalnya ada yang familiar dengan suara ini. Pintu teater 1 sudah dibuka bagi para penonton yang sudah memiliki tiket dan seterusnya. Itu ada di bioskop ya. Nah bahkan di bioskop saja, tempat yang tidak mempertunjukkan teater tapi memutarkan film itu masih menggunakan kata teater dalam definisi gedungnya. Jadi gedungnya masih disebut teater, padahal dia tidak menampilkan teater lagi tapi dia memutarkan film. Nah itu berkaitan erat dengan asal usul kata teater itu tadi. Jadi dia memang ya udah jadi definisi sendiri. Nah selain itu juga misalnya kalau di Indonesia ya, kata teater juga dipakai untuk menamai kelompok teater. Misalnya teater kecil. Nah teater kecil itu kan nama kelompok teater pimpinan Arifin Senur ya. Teater legenda lah di Indonesia ya. Nah tapi di kompleks Taman Ismail Marzuki juga ada teater kecil nama gedung pertunjukan. Jadi kalau kita bicara teater kecil itu sebetulnya ngomongin yang mana nih? Ngomongin sejarah teaternya Arifin Senur atau ngomongin gedung pertunjukan teater yang ada di Taman Ismail Marzuki? Atau contoh lain misalnya ada nama kelompok teater Nusantara atau teater Indonesia. Nah kalau kita bicara teater Indonesia, apakah kita sedang membicarakan tentang kelompok teater Indonesia pimpinan Budi Kecil yang ada di Jakarta Pusat, atau kita lagi berbicara atau melakukan diskursus tentang teater yang ada di negara Indonesia? Nah itu ya itu sebetulnya saya cuma mau memberi penekanan aja bahwa arti atau makna kata teater itu terlalu luas. Karena kata teater itu terlalu luas, maka ketika kita menemukan atau membaca kata teater, kita harus betul-betul paham apa konteks dari kata teater yang kita baca atau kita temukan tersebut. Biar nantinya kita tidak salah sambung begitulah ya, kurang lebih ya. Oke.
Oke, saya kira, sekian untuk video kali ini. Dari video yang sudah, kalian tonton tadi, saya akan sedikit, mengulang pertanyaan, apakah benda-benda berikut ini adalah teater? Apakah pantomim, konser musik, sirkus, tari, sulap, film, panggung, stand up comedy adalah teater? Silahkan tulis respon kalian, boleh itu pertanyaan, koreksi, kritik, saran, dan sebagainya di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu lagi di Spill the Theater.